Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Polisi menangkap penembak pengacara saat bentrok rebutan lahan sengketa terjadi di Jakarta Pusat. Selain menangkap pelaku, 43 orang lainnya ikut diperiksa. Woi, mana senjata? Ini senjatanya. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap terduga pelaku penembakan seorang pengacara saat terjadi bentrokan di sebuah lahan kosong di Jakarta Pusat. Disergap di kawasan Kebonjeruk, pelaku tak berkutik. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sengaja menembak korban karena kesal. Usai korban menerobos masuk ke dalam area lahan yang dijaga pelaku. Jadi pelaku itu inisialnya HD alias O. Di sana dia menjadi salah satu bagian dari pelaku yang dari salah satu bagian dari kelompok yang membela ahli waris. Mungkin tidak ada rencana, kita masih dalam pemeriksaan itu terkait masalah sudah direncanakan atau tidak, tapi memang mengarah langsung ke korban. Sebelumnya, Selasa pagi, bentrokan dua kelompok masyarakat terjadi di Jakarta Pusat. Akibat bentrokan ini, satu orang yang berprofesi sebagai pengacara terkena luka tembak. Korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Usai kejadian, polisi menggelar olah TKP dan menggeledah satu persatu anggota kelompok yang bentrok. Dari hasil penggeledahan dan penyisiran di TKP, polisi menyita barang bukti belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul. Bentrokan dua kelompok tersebut diduga dilatar belakangi rebutan lahan kosong yang masih berstatus sengketa. Kami melaksanakan olah TKP terkait adanya keributan yang diawali dari sengketa lahan di kawasan Karet Bifak, Tanah Abang, dan keributan tadi pagi itu menimbulkan satu orang korban luka tembak di bagian punggung yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Kasus bentrokan yang berujung penembakan kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Imbas dari bentrokan, 43 orang diperiksa polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, setelah membahas soal bentrokan yang berujung penembakan di Jakarta Pusat, kami sudah bersama dengan Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis Aryana. Selamat malam, Pak Wadir. Selamat malam, Mas. Pak Wadir, jadi dari hasil investigasi ini berapa orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan ketika bentrok terjadi kemarin di Jakarta Pusat? Terima kasih. Pelaku penembakan yaitu satu orang, inisialnya HD, saat ini sudah ditangkap dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik Subdit 4 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu motifnya apa, Pak Wadir? Apakah pelaku juga memang sudah menyiapkan senjata api sebelum bentrokan terjadi atau seperti apa? Ya, pelaku dengan korban ini awalnya berdebat di sebuah lahan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Lalu karena merasa kalah jumlah dan merasa terintimidasi oleh korban, maka pelaku mengambil senjata yang disimpan di lokasi tersebut lalu ditembakkan. Motifnya sementara itu. Kalau dari mana asal pelaku mendapatkan senjata itu sudah diketahui, Pak Wadir? Masih kami dalami terus. Informasi dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku HD ini mendapatkan senjata dari salah seorang warga negara Timor Leste, namun diberikan kepada pelaku ini di daerah NTT. Selanjutnya senjata itu dia bawa ke Jakarta dari NTT menggunakan kapal laut. Identitas detail dari si pemberi senjata warga negara NTT ini masih kita dalami. Untuk senjatanya jenis apa, Pak Wadir? Senjatanya senjata api sejenis mirip FN, namun dengan kondisi nomor seri yang sudah disamarkan atau dihapus. Ini masih kami koordinasikan dengan jajaran Wasendak Direktorat Intelkam
untuk mengetahui jenis senjata tersebut. Baik, Pak Wadir, ini kan penembakan kemarin diawali dari bentrok sebelumnya. Apakah memang bentrok rebutan lahan kosong di lokasi itu sudah pernah terjadi juga sebelum hari Selasa kemarin, Pak Wadir? Iya, praktek-praktek untuk menyewa jasa pengamanan dari kelompok yang berlatar belakang tertentu ini sudah seringkali terjadi di Jakarta. Kali ini terjadi antara salah satu perusahaan yang menyewa dengan salah satu yang mengklaim bagian dari pihak ahli waris. Hal ini tentunya sudah berulang kali sejak bertahun-tahun lalu memicu perselisihan, memicu konflik dan juga memicu bentrok yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa yang mirip pernah juga terjadi di daerah Kemang, termasuk di daerah-daerah lain seperti di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan yang lainnya. Ini yang tentunya juga tadi Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengambil langkah progresif selain juga dari jajaran Ditreskrim mengejar dan menangkap pelaku, dari Polres juga melakukan langkah-langkah pencegahan yang sangat progresif dengan melakukan razia dan penyisiran terhadap barang-barang terlarang atau senjata tajam yang mungkin masih ada di lokasi. Ini tentunya dilakukan dalam rangka mencegah kembali timbulnya konflik atau bentrokan di lokasi tanah tersebut. Pak Wadir, kalau tindakan tegas dari polisi agar ini seperti kasus premanisme, artinya tindakan tegas agar masyarakat tidak resah, Pak Wadir. Ya, prioritas Bapak Kapolda dalam program Jaga Jakarta ini tentunya salah satunya memerangi premanisme yang sangat meresahkan warga Jakarta. Kami sangat fokus sehingga memang seperti peristiwa di Tanah Abang ini kami turunkan tim berlapis, ada tim dari Polres, ada tim dari Polda untuk cepat mengungkap, cepat memitigasi dan cepat menetralisir bentrok tersebut. Pak Wadir, kalau kondisi korban bagaimana informasinya sejauh ini, Pak? Kondisi korban awalnya dirujuk di salah satu rumah sakit terdekat dari lokasi, namun karena lukanya luka tembak, sehingga rumah sakit tersebut merujuk kembali ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini kondisi korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih menunggu untuk observasi pengangkatan proyektil. Kondisinya masih belum bisa dimintai keterangan. Kita juga berharap korban bisa lekas pulih untuk bisa sehat kembali dan memberikan keterangan. Kalau yang diperiksa selain dari kasus penembakan, Pak Wadir, karena kita lihat tadi di visual ada juga yang kepemilikan senjata tajam, itu ada berapa orang informasinya, Pak Wadir, yang juga ikut diperiksa sejauh ini? Ada lebih dari 27 jenis senjata tajam yang kita berhasil dapatkan. Saat ini kita masih memeriksa para saksi yang mengetahui peristiwa, saksi yang bersama-sama dengan rombongan pelaku maupun rombongan korban, kemudian saksi-saksi yang kami duga mengetahui untuk apa dan dari mana senjata-senjata tajam itu mereka simpan di lokasi. Ini masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif dan simultan antara Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis Aryana telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik.